Oke semuanya, hello apa kabar teman-teman semua. Kali ini gue akan meneruskan alur cerita film L of Use Our Dead episode 9. Seperti biasa, langsung kita gas aja ke filmnya. Mari kita tonton. Episode 9 dibuka dengan lanjutan Guinam yang mencekik Changsan, yang untungnya Suhyok pun menyelamatkan Changsan. Lalu di tengah baku hantam, terlihat Gu yang mencoba berbicara, "Apakah kalian mengenaliku?" Dengan berani Changsan pun menyebutnya, "Dulu atau sekarang, kau adalah bawahan dari seorang perundung," yang membuat Guinam naik pitam dan menyuruh mereka semua untuk pergi kecuali Changsan. Terlihat kawan-kawannya yang setia pun pasang badan untuk membantu Changsan melawan Guinam. Di tengah-tengah pergeludan terlihat Namra yang seperti biasa mimin kata di episode 8 kemarin teman-teman. Dengan sendiri hasratnya Namra itu melindungi kawan-kawannya meskipun gak sebadannya teman-teman. Tapi terlihat Namra yang mati-matian melindungi kawan-kawannya. Singkat pergeludan, mereka pun berhasil menyingkirkan Guinam dari tempat itu. Awalnya seru sih ya teman-teman. Nanti akhirnya bikin penasaran. Sementara itu di posko karantina terlihat Kim yang sudah berada di posko itu. Lalu Shin pun memperlihatkan tim ilmuwan yang sudah menguji virusnya. Dan wakil dari seksi ilmuwan kita panggil saja Pak Dok pun melaporkan bahwa virus yang mereka uji ini adalah virus baru yang belum terdaftar. Meskipun sudah melewati tes homologi, semacam tes silsilah virus itu berasal. Tapi tetap aja belum diketahui teman-teman. Terlihat Pak Komandan yang tidak puas dengan kinerja para ilmuwan. Dan gak lama Pak Lim pun datang dan melaporkan bahwa mereka menyelamatkan detektif Jae-ik yang mengetahui tentang virus itu, bahwa virus yang menyebar di kota Hyosan itu adalah virus Jonas dan penciptanya Pak Lee Byung-chan dari SMA Hyosan, dan memberitahu bahwa ada laptop di SMA Hyosan yang berisi data virus itu. Dengan informasi itu Pak Komandan pun menurunkan pasukan khusus untuk mengambil laptop itu. Balik lagi ke Kim yang bertemu dengan MG. Temu kangen lah teman-teman. Lalu terlihat MG yang lapar, ditawarin makanan tapi nggak mau. Pengennya makan kau Kim, ucap MG dengan nada bercanda. Di sekolahan, balik lagi bersama Chansan dan kawan-kawan yang pada kesakitan karena berantem tadi ya teman-teman. Sambil membicarakan Guinam, lalu satu kalimat pun nyeletuk dari Minji. "Aku juga takut dengan Namra. Akankah Namra begitu kepada kami?" Lalu Namra pun mencoba menjawab dengan menceritakan dirinya yang hidup dalam lingkaran ketakutan karena ibunya yang selalu protektif dan menuntut dirinya untuk sempurna. Bahkan karena tragedi ini, Namra pun senang bisa berkumpul bersama yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Bahkan Namra berharap setelah semua ini berakhir, kita bisa berkumpul lagi kawan-kawan. Lalu Jimin pun meminta maaf karena pertanyaannya. 미안해, 반장. Beberapa saat Namra pun kembali mendengar suara yang membuat kawan-kawannya sedikit was-was. Yang ternyata itu suara helikopter rombongan Paskus yang akan menuju mereka. Terlihat Paskus yang dipantau langsung Pak Komandan pun diperintahkan untuk menjalankan misinya terlebih dahulu. Setelah itu baru evakuasi penyelamatan dilakukan. Terlihat Paskus pun memulai misinya untuk mengambil laptop yang berada di lab science. Di gedung latihan pemanah terlihat Hari dan kawan-kawan yang memantau helikopter itu dan berencana untuk memanfaatkan keadaan untuk keluar dari situ karena zombie yang teralihkan pada helikopter.
Balik lagi ke misinya Paskus untuk mengambil data laptop itu. Singkat cerita, mereka pun berhasil memindai data laptop Pali dan segera kembali ke atap sekolah. Terlihat misi yang berjalan dengan lancar dan Pak Komandan di posko karantina pun memberi perintah untuk mengevakuasi Changsan dan kawan-kawan. 학생들 구조해서 복귀해. Tapi bohong teman-teman, setelah Pak Komandan mendapatkan laporan bahwa terjadi insiden di posko karantina. Bertepatan dengan Paskus yang mulai mengevakuasinya, terlihat helikopter yang tidak bisa mendarat karena gedung yang berbahaya, dan karena itu evakuasi pun dilakukan satu-satu. Terlihat Jimin yang mendapatkan giliran pertama. 너 먼저 가. Balik lagi ke insiden posko karantina, yang ternyata insiden itu terjadi karena ulah MJ yang memakan Kim dan 4 tentara, yang menyebabkan kekhawatiran pada orang tanpa gejala dan mengakibatkan misi penyelamatan di SMA Hyosan dibatalkan. 작전 영상 띄워. 빨리. 알겠습니다. 아무데 구하지 마. 알겠습니다. 이상. 쏴, 이 새끼야, 쏘라고! Terlihat Changsan dan kawan-kawan yang hanya bisa memohon, namun para Paskus yang hanya menjalankan tugas bisa apa, meskipun tidak tega melihat Changsan dan kawan-kawan, dan para Paskus pun pergi meninggalkan mereka. Bertepatan dengan Hari dan kawan-kawan yang senang tapi panik karena helikopter yang menuju mereka, tapi sambil membawa para zombie. Balik lagi di atap sekolah, terlihat Changsan dan kawan-kawan yang mulai frustasi karena ditinggalkan begitu saja. Terlihat Changsan yang ngamuk, ngacak-ngacak api unggun, ditenangkan Onjo yang hanya bisa istighfar. Sementara itu di posko karantina terlihat Ibu Pak yang diinterogasi dan mengaku bahwa ia adalah pelaku dan bertanggung jawab atas kekacauan yang Pak Su lakukan. 제가 주범입니다. 묻는 서민의 편에 서 있겠습니다. Di suatu jalan kota Hyosan terlihat Pasu yang mengigau Onjo, padahal itu hanyalah manekin. Gak lama seorang pun menghampirinya untuk meminta bantuan, tapi karena Pasu tidak bisa membantunya, ia pun memberikan shotgunnya dan pergi untuk melanjutkan perjalanannya. Sekilas scene memperlihatkan Pali yang frustasi untuk mengobati virus Jonas. Sementara itu di posko karantina terlihat Padok yang melaporkan hasil uji MG yang virusnya itu bisa bermutasi teman-teman. Juga virus ini selalu bersembunyi di sel RNA yang membuat pemeriksaan tidak berfungsi. Taunya normal aja padahal mah terinfeksi gitu teman-teman. Dan sejak hari itu semua orang dari Hyosan dikategorikan sebagai orang terinfeksi tanpa gejala. Dan orang baru yang baru datang di posko akan mendapat pantauan yang ketat yang berarti berlaku untuk Bupak dan Pajai. Di ruang karantina terlihat Ibu Pak dan kawan-kawan yang gembira atas akting Ibu Pak yang bisa memanfaatkan keadaan untuk kampanyenya tadi teman-teman. Terlihat Usin yang tak terima diri dan kaptennya diperalat, tapi terlihat bawahan Bupak yang bisa membujuknya. Dan gak lama para penjaga pun datang untuk memindahkan mereka bersamaan dengan Pajai dan kawan-kawan yang akan dipindahkan ke ruang khusus untuk alasan mencegah penyebaran. Balik lagi di sekolahan, terlihat Namra yang kesakitan telinganya yang untungnya Suhayo pun segera membantunya. Sama halnya dengan Guinam yang merasa kesakitan juga di suatu kelas. Gak lama hujan pun turun yang membuat Onjo dan kawan-kawan menangis. Mungkin karena bahagia masih merasakan hujan, juga sedih karena keadaan yang mengubah segalanya. Lalu Changsan pun tersadar dan mengajak kawan-kawannya untuk pergi dari sekolahan dengan melewati pegunungan. Juga menjelaskan kalau kita pergi saat ada hujan atau petir teman-teman, zombie tak akan menyadari kita. Meskipun terlihat ada juga kawan-kawannya yang ragu karena rencana mereka begitu gila.
그래도 미친 짓 아닐까? 무서워. Lalu Namra pun membenarkan ucapan Sensan itu. Bahkan Namra yang setengah zombie pun merasakan kalau dia tak sekuat biasanya. Yang berarti hujan itu salah satu kelemahan zombie, teman-teman. Sensan juga mencoba meyakinkan dan melindungi teman-temannya. Dan mereka pun pergi untuk menjalankan rencananya. 야, 내 뒤에만 있어. Terlihat Sensan dan kawan-kawan yang hati-hati menuruni tangga demi tangga, bertepatan dengan Hari dan kawan-kawan yang sama menyadari keanehan zombie saat hujan. Juga mereka pun berniat untuk pergi melewati pegunungan. Singkat cerita, terlihat Sensan dan kawan-kawan yang sudah sampai di lobi sekolah, dan mereka pun berniat untuk menyusuri tembok sekolahan demi menghindari para zombie. Di perjalanannya itu terlihat Sensan melihat ibunya yang sudah menjadi zombie tepat di depannya. Dan episode 9 pun ditutup dengan begitu yang membuat para penonton penasaran. Well, gimana menurut teman-teman semua tentang episode 9 ini? Seperti biasa, kalau ada yang mau disampaikan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share ke teman-teman, dan subscribe. And bye-bye.